Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yusril Muhammad. Semoga teman-teman yang kebetulan atau sengaja menonton video ini tetap diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusan sehingga teman-teman dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Teman-teman pasti tidak asing dengan nama Syekhona Khalil Bangkalan, apalagi teman-teman yang santri, karena beliau adalah sosok maha guru, para ulama, para pendiri pondok pesantren di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Muhammad bin Abdul Latif atau kita kenal dengan istilah Syekhona Khalil merupakan ulama karismatik dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Syekhona Khalil lahir di Bangkalan, Madura pada tahun 1820 dan wafat pada usia 104 tahun pada tahun 1925 Masehi. Syekhona Khalil merupakan sosok yang lahir dari keluarga ulama, dari keluarga kiai. Ayahnya adalah Kiai Haji Abdul Latif yang jika diturut ke atas bersambung sanadnya kepada Sunan Gunung Jati. Sedangkan ibunya Syarifah Khadijah merupakan putri Sayyid Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Kanigoro Mojo Agung. Jika diturut ke atas juga maka akan bersambung kepada Sunan Gunung Jati. Sebagaimana para wali songo, kisah hidup Syekhona Khalil juga banyak hal-hal yang terjadi di luar nalar. Karomah lah biasa kita menyebutnya. Cerita-cerita karomah Syekhona Khalil ini sering diceritakan oleh para santri atau orang-orang di lingkungan Bangkalan, Madura. Karena Syekhona Khalil ini memiliki banyak murid, banyak santri yang kemudian mendirikan banyak pondok pesantren di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, maka kisah-kisah karomah Syekhona Khalil ini banyak didengar khususnya para kalangan santri. Dan inilah 5 karomah Syekhona Khalil Bangkalan yang luar biasa. Yang pertama, berguru dalam mimpi. Karena Syekhona Khalil ini merupakan sosok anak yang lahir dari keluarga ulama, dia sangat gemar untuk mencari ilmu. Dia sangat senang untuk mencari ilmu, khususnya ilmu agama. Salah satu keilmuan yang disenangi oleh Syekhona Khalil adalah ilmu nahwu dan shorof, gramatikal Arab. Ketika menginjak remaja, ketika berusia belasan tahun, Syekhona Khalil ini ingin menambah keilmuan agamanya ke pondok pesantren Winongan di Pasuruan. Yang saat itu pondok pesantren ini dipimpin oleh Kiai Haji Abu Dharin. Beliau terkenal sebagai sosok ulama yang pakar dalam ilmu nahwu dan shorof. Kemasyhuran Kiai Haji Abu Dharin ini bukan hanya di lingkup Pasuruan saja, namun sampai ke daerah Madura, sehingga Syekhona Khalil sangat ingin berguru kepada beliau. Singkat cerita, akhirnya Syekhona Khalil ini berangkat ke pondok pesantren Winongan di Pasuruan. Namun setibanya di sana, Syekhona Khalil ini bersedih karena Kiai Haji Abu Dharin itu sudah wafat. Padahal keinginan belajar, keinginan mengaji Syekhona Khalil kepada Kiai Haji Abu Dharin ini sangatlah bulat, sangatlah tinggi. Akhirnya Syekhona Khalil ini datang ke makam Kiai Haji Abu Dharin kira-kira 7 hari setelah wafatnya beliau. Setibanya di makam Kiai Haji Abu Dharin, gumamnya dalam hati Syekhona Khalil berkata, "Kenapa Kiai wafat? Saya ini ingin sekali ngaji kepada jenengan. Saya ingin belajar menjadi santrinya panjenengan." Setelah itu Syekhona Khalil ini berdiam diri selama 41 hari di makam Kiai Haji Abu Dharin. Dan selama 41 hari ini Syekhona Khalil selalu menyempatkan diri untuk menghatamkan Al-Quran, mengaji Al-Quran. Kemudian di tengah-tengah hataman Al-Quran ini Syekhona Khalil tertidur. Dan di dalam tidurnya Syekhona Khalil ini ditemui oleh Kiai Haji Abu Dharin. Dan di dalam mimpi tersebut Syekhona Khalil belajar ilmu nahwu kepada beliau. Akhirnya ketika bangun dari tidur, Syekhona Khalil sudah menghafalkan Al-Imriti, Alfiyah, dan Ibnu Aqil. Masya Allah. Karomah yang kedua Syekhona Khalil Bangkalan adalah menyelesaikan permasalahan antara hukum rajungan dan kepiting. Pada suatu hari, para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram. Biasanya para ulama ini berdiskusi, bermusyawarah, bahas masail untuk menyelesaikan persoalan-persoalan agama. Dan pada biasanya persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan dan ditemukan solusinya tanpa hambatan yang begitu sulit. Namun pada masalah terkait hukum antara rajungan dan kepiting ini banyak perbedaan pendapat, banyak khilaful ulama, yang akhirnya permusyawaratan atau bahas masailnya tidak usai-usai. Pada saat itu Syekhona Khalil merupakan salah satu peserta dalam forum diskusi itu. Melihat kejadian ini, melihat permasalahan ini buntu, tidak ada solusi, akhirnya Syekhona Khalil menawarkan untuk memberikan salah satu pandangan agar bisa memecahkan solusi. Akhirnya Syekhona Khalil ini dipersilahkan naik di atas mimbar oleh pimpinan diskusi, pimpinan sidang. Dan di dalam mimbar tersebut Syekhona Khalil berkata, "Wahai hadirin, wahai para ulama yang dirahmati oleh Allah,
Sejatinya kita ini samar-samar memutuskan hukum antara kepiting dan rajungan karena kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana wujud kepiting dan rajungan. Begitu kata Syekhona Khalil. Semua audiens, semua peserta yang hadir dalam diskusi itu menyepakati dengan mengangguk-angguk, menyetujui lah saran dari Syekhona Khalil. Lalu Syekhona Khalil ini melanjutkan perkataannya, "Wahai para hadirin sekalian, wujud rajungan itu seperti ini," sambil membawa rajungan yang masih basah. Kemudian wujud kepiting itu seperti ini, sambil membawa kepiting yang masih basah yang terlihat langsung diambil dari tempat tangkarannya. Melihat itu seluruh peserta para ulama yang ada di Masjidil Haram ini takjub, kaget, dan gaduh. Dari mana Syekhona Khalil bisa mendapatkan kepiting yang masih basah, yang masih fresh? Padahal di daerah Masjidil Haram itu daerah yang jauh dari penangkaran kepiting dan rajungan. Hasil melihat kejadian ini dan ditunjukkan contoh langsung terkait rajungan dan kepiting, permasalahan bisa diselesaikan. Kemudian Syekhona Khalil di waktu selanjutnya dianggap sebagai ulama yang ahli, yang pakar, dan disegani. Masya Allah. Karomah Syekhona Khalil yang ketiga adalah pergi ke Mekah dengan naik kerocok. Pada suatu ketika, Syekhona Khalil ini berbincang-bincang dengan salah satu santrinya yang kemudian juga menjadi sahabatnya, Kiai Haji Syamsul Arifin. Mereka berdua membicarakan terkait pesantren, perkembangan pesantren, para santri, dan semua hal yang berkaitan tentang keilmuan agama. Tanpa terasa, waktu pun sudah menjelang sore, menjelang petang. Akhirnya Kiai Syamsul Arifin ini berkata kepada Syekhona Khalil, "Kiai, kita ini belum sholat asar." Mendengar perkataan dari Kiai Syamsul Arifin, Syekhona Khalil langsung beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kiai Syamsul langsung berkata lagi, "Kita kalau ingin sholat asar ini tidak mungkin bisa sempurna karena waktunya sudah mepet sekali." Akhirnya Syekhona Khalil ini menyuruh Kiai Syamsul untuk mencari kerocok atau sebatang pelepah pohon aren atau pohon kelapa yang bisa mengapung di atas air. Akhirnya mereka menaiki kerocok tersebut untuk pergi ke Mekah. Dengan melihat ke Mekah, tiba-tiba Syekhona Khalil dan Kiai Syamsul ini langsung sampai ke Mekah, dan di sana adzan asar masih baru dikumandangkan. Akhirnya mereka berdua bisa sholat asar di Masjidil Haram di shaf yang terdepan karena bisa datang awal. Masya Allah. Karomah Syekhona Khalil yang keempat yang selanjutnya adalah bisa membelah diri menjadi banyak. Kage Bunshin no Jutsu kalau dalam Naruto. Suatu ketika Syekhona Khalil ini mengajar para santri, tanpa diketahui tiba-tiba Syekhona Khalil ini memakai baju yang basah kuyup. Padahal ketika saat mengajar itu ya bajunya kering, bersih, tanpa basah sama sekali. Dan di tengah-tengah pelajaran tiba-tiba bajunya itu basah kuyup. Para santri pun keheranan melihat fakta ini, melihat kejadian ini. Mereka bertanya-tanya, kok bisa ya tiba-tiba baju yang dipakai oleh Syekhona Khalil ini tiba-tiba basah? Padahal di dalam kelas saja itu tidak ada hujan, tidak ada air. Mereka bingung. Akhirnya kebingungan ini, penasaran ini terjawab setengah bulan kemudian. Karena suatu ketika ada seorang nelayan yang datang sowan kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Dan pada sowan itu nelayan ini berterima kasih kepada Syekhona Khalil karena 2 minggu sebelumnya sudah ditolong oleh Syekhona Khalil ketika perahu yang dipakai nelayan ini bocor di tengah lautan. Dan dia sangat berterima kasih karena sudah diselamatkan oleh Syekhona Khalil. Mendengar cerita ini para santri pun bergumam, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Kisah karomah yang kelima Syekhona Khalil Bangkalan adalah tertawa keras ketika sedang berjamaah, sedang sholat. Pada saat masih muda, pada saat masih nyantri, Syekhona Khalil ini berjamaah di pondok pesantren yang ia belajar di dalamnya. Saat sholat bersama sedang berlangsung, tiba-tiba Syekhona Khalil ini tertawa begitu kerasnya, sehingga para teman-temannya di kanan kirinya ini takut jika nanti Khalil muda ini dimarahi dan juga teman-temannya oleh kiainya. Dan dugaan itu tidak keliru. Akhirnya Khalil muda ini, Syekhona Khalil muda ini dimarahi oleh kiainya setelah selesai jamaah. Mengapa dia tertawa keras begitu ketika sholat jamaah? Tentunya hal ini dilarang dalam Islam karena bisa membatalkan sholat dan mengganggu para jamaah yang lain ketika sedang sholat. Namun Syekhona Khalil yang masih muda ini tidak berhenti tertawa, malah semakin kencang tertawanya. Akhirnya kiainya pun tambah marah karena ditertawai oleh muridnya Syekhona Khalil. Akhirnya Khalil muda ini langsung menjawab bahwa dia melihat di atas kepalanya kiai ketika memimpin jamaah itu ada berkat
ada kotak nasi. Ya, mendengar jawaban ini kiainya merasa malu karena ketika memimpin sholat itu dalam benaknya ia ingin segera mengakhiri sholatnya, ingin menyelesaikan sholatnya karena ingin menghadiri kenduri, pengajian kenduri, dan benak batinnya ada dalam kiainya ini menyebabkan sholatnya tidak khusyuk. Masya Allah, meskipun masih muda Syekhona Khalil sudah bisa kasyaf. Semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari beliau dengan belajar di pondok pesantren atau mengaji ilmu yang diturunkan oleh beliau kepada kiai-kiai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.